Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini kita semua bisa belajar dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sunnah para ulama, semoga bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Kehidupan kita semua menjadi kehidupan yang bersinar, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, kehidupan yang barokah dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Shalawat salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini adalah mengaji kitab Bujairumi al-Khatib Juz 2 Shahifah 304, yaitu tentang bab yang menyangkut, yaitu tentang hutang dan menyangkut takziah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya melunasi hutang orang yang meninggal dunia? Ini jawabannya di kitab Bujairumi al-Khatib Shahifah atau halaman 304 dengan beberapa penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yundabu al-mubadaratu biqada'i dainil mayyiti in tayassara halan qabla al-ishtighali bitajhizihi li khabari nafsul mu'mini ay ruhuhu mu'allaqatun ay mahbusatun an maqamiha al-karimi bidainihi khatta yughda anhu. Rawahu at-Tirmidzi wa hasanahu. Watajibu al-mubadaratu inda talabil mustahiqi haqqahu wa tanfidi wasiyatihi. Maksudnya di sini adalah segera melunasi hutang orang yang meninggal dunia atau mayit itu hukumnya adalah sunat apabila orang yang hidup itu dalam keadaan mampu seketika sebelum sibuk dengan mulosoro atau mengelola mayit. Dengan dasar hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rohnya orang mukmin itu adalah roh yang digantungkan, yaitu roh yang ditahan dari tempatnya atau derajatnya yang mulia karena dengan hutang, karena dengan hutangnya si mayit, sehingga hutang itu dapat dilunasi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disebutkan oleh Imam Tirmidzi sebagai hadis yang hasan. Kemudian ketika si mayit mempunyai hutang, maka orang yang menghutangi di mana sudah minta untuk dikembalikan hutangnya si mayit, maka wajib bagi keluarganya untuk melunasi, yaitu orang yang meminta hutangnya, yaitu orang yang meminta untuk dilunasi, dan juga wajib yaitu meluluskan wasiat si mayit. Jadi di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kebanyakan terjadi di lingkungan kita, di masyarakat kita ini adalah ketika mayit sudah baru kita kira-kira 1 minggu atau lebih, hutang baru disauri, hutang baru dilunasi. Ini adalah kesalahan yang memang kebanyakan terjadi. Maka di sini sesuai dengan dasar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sini melunasi hutang kepada orang kepada mayit ini adalah kesunatan seketika. Jadi ketika meninggal dunia ini memang, atau bahkan lebih baik adalah sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, ketika ada kesempatan untuk komunikasi, untuk bertanya, untuk saling terbuka kepada orang yang akan meninggal dunia, ditanyakan hutangnya ada berapa, tanggungannya ada berapa, di mana saja, kepada siapa,
kepada siapa si saudara kita yang akan meninggal dunia. Kemudian kita yang sebagai anak atau keluarga yang mampu, dalam keadaan mampu, maka memang disunahkan langsung seketika itu juga. Ketika dalam keadaan punya, dalam keadaan mampu, dalam keadaan yaitu ada kelebihan rezeki, dalam keadaan memang betul-betul mampu, maka disunahkan untuk segera hutang tersebut, hutang si mayat segera dilunasi. Maka di sini tidak hanya ketika sudah menjadi mayat, bahkan sebelumnya meninggal, ini adalah kesunatan untuk dilunasi semua, sehingga ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, rohnya dalam keadaan roh yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk ke alam kubur dalam keadaan punya hutang, maka rohnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rohnya gembandul atau rohnya tertahan, rohnya digantungkan karena hutang. Karena hutang akhirnya rohnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada luka yang berada kepada orang-orang saudara-saudara muslim yang belum terlaksana. Karena saudara yang muslim yang telah menghutangi, kemudian di saat meninggal dunia, kemudian tentu saja adalah minta kembali atas hutang seorang yang mayat tersebut. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka melunasi hutang, menyauri hutang ini sangat penting. Bahkan ini adalah wajib. Maka ketika si mayat ini dalam keadaan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan punya hutang, meskipun ahli ibadah, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, kemudian zikirnya rajin, baca Al-Qur'annya rajin, tetapi umpama si mayat ini banyak bermasalah dengan hakul adami, orang banyak dengan si ini bermasalah, dengan si ini bermasalah, dengan ini bermasalah, dengan hutang dengan ini, hutang dan seterusnya. Maka meskipun dia adalah orang yang ahli ibadah, maka ketika masuk ke alam barzah, maka ruhnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya digantungkan di antara langit dan bumi, maka ruhnya tidak bisa langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya adalah ruh yang digantungkan karena dengan hutangnya. Maka di sini melunasi hutang itu adalah hukumnya wajib. Ketika mampu, maka adalah hukumnya adalah wajib. Ketika mampu, hukumnya di sini adalah kitab, di sini ada hukumnya sunat. Ketika mampu, seketika itu juga maka hukumnya adalah sunat. Bahkan ketika umpama sebelum meninggal dunia, si mayit ini saudara yang akan meninggal dunia ini itu sudah wasiat, ini wasiat saya lunasi hutang saya kepada si A, si B, si C dan seterusnya, maka hukumnya adalah wajib. Seseorang yang yang telah menghutangi kepada orang yang meninggal dunia pasti juga berharap untuk bisa kembali. Jadi di sini ada asas keseimbangan. Islam itu mengajarkan seni, mengajarkan keseimbangan. Islam ini mengajarkan keharmonisan. Islam ini sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan tanggung jawab yang baik. Islam lewat sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah mengajarkan yaitu kejujuran. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan hiraukan jangan lupakan bahwasanya tanggung jawab itu tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab sesama muslim ketika saudara kita punya hutang, maka wajib adalah segera untuk dilunasi ketika dalam keadaan mampu. Ketika dalam keadaan tidak mampu, yang penting adalah ada mu'alaq, ada perjanjian, ada ikatan bahwa hutangnya si mayit ini ditanggung oleh saudaranya, umpama oleh anaknya, oleh saudaranya, oleh adiknya, oleh kakaknya dan seterusnya. Jadi di situ ada proses, yaitu proses pemindahan tanggung jawab hutang dari seorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Ini penting supaya proses pemindahan tanggung jawab kewajiban dari orang yang meninggal, orang yang masih hidup. Ini berarti tanggung jawab si mayat ini berarti sudah selesai, sudah ditanggung oleh orang yang masih hidup. Maka di sini orang yang masih hidup adalah punya kewajiban untuk yaitu berniat, yaitu untuk melunasi hutang.
apakah anaknya atau kakaknya, adiknya, dan seterusnya. Sehingga orang yang meninggal dunia, saudara kita yang meninggal dunia ketika dalam keadaan di alam barzah, alam kubur, ruhnya dalam keadaan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, radiyatan mardiyah, roh yang diridai, roh yang senang dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dua kewajiban hakullah dan hakul adami ini dilaksanakan. Jadi di sini Islam ini mengajarkan keseimbangan antara hak Allah, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban kepada sesama manusia. Tidak hanya kita ini punya tanggung jawab untuk rajin melaksanakan ibadah, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk melaksanakan hak-hak kita, kewajiban di hadapan sesama manusia, saling menghormati, kemudian saling mencintai. Kemudian ketika punya hutang memang harus dilunasi. Itu adalah bagian dari kewajiban kita semua orang Islam kepada orang Islam yang lain. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah sholat, ibadah zakat ketika kita mampu, ibadah haji ketika kita mampu, kemudian puasa Ramadan, kemudian yaitu kewajiban-kewajiban yang sifatnya adalah rukun. Itu adalah kita dapat, supaya kita wajib untuk dapat dilaksanakan kewajiban kita indallah, yaitu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kewajiban kita selaku sesama manusia. Ketika punya hutang, maka harus kita lunasi. Kewajiban ketika orang tua meninggal dunia, maka kita anak punya kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka di sini Islam mengajarkan balansi, keseimbangan, taswiyah, keseimbangan, muadalah, keadilan, keseimbangan dalam kehidupan. Tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawab kepada sesama manusia secara seimbang, secara adil, secara seimbang, secara rata. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.